Hai teman-teman semua, ketemu lagi di Sekolah Minggu Online di hari Minggu tanggal 4 Oktober bersama Kak Ratih, Kak Dika, dan Kak Bimo sebagai gitaris. Sekarang kita mau mulai ibadah kita di Sekolah Minggu Online ini. Pertama kita mau nyanyi lagu. Kita mau nyanyi lagu Allah Itu Baik. Udah pada tahu dong? Yuk kita nyanyi bareng. Satu kali lagi ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Saat ini kita mau doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Talita. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau telah membangunkan kami pagi ini, sehingga hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati pemusik, berkati kakak-kakak sekolah minggu, dan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Berikan kami terus kesehatan ya Tuhan, dan jadikan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Talita. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita menyiapkan hati kita mau nyanyi lagu Satu Hal Yang Kurindu. Yuk kita nyanyi bareng. Berdiam di dalam
terasa ya, lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oke, silakan Kak Duta untuk firman-Nya. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, Roh Kudus selalu memimpin kita setiap langkah kita, dan kita percaya bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, karena kita anak kesayangan Tuhan. Oke? Siap untuk firman Tuhan hari ini? Sebelumnya, coba siapin Alkitabnya masing-masing, kita mau baca Alkitabnya. Kalau sudah siap, boleh dibuka Alkitabnya. Hari ini kita akan mendengar kisah tentang Paulus. Kisah dari Paulus kita akan mendengar dan kita akan belajar sama-sama firman Tuhan tentang hal ini. Oke, siap semua? Dibuka Alkitabnya pada Filipi 3. Filipi 3 ayat 1 sampai ke 14. Untuk firman Tuhannya kita sama-sama ikuti. Aku akan bacakan dan teman-teman bisa ikuti di rumah dengan baca Alkitabnya masing-masing. Oke? Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dan dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal
hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Oke. Maaf jadi keterusan bacanya aku sampai ayat ke-16. It's okay. Judul perikopnya adalah kebenaran yang sejati. Ini sangat menarik teman-teman, cerita tentang Paulus. Kita tahu bahwa Paulus ditangkap oleh Yesus di saat dia perjalanan ke Tarsus. Dia sedang mengincar orang-orang Kristen untuk dibunuh. Karena pada saat itu orang-orang Kristen dianggap sesat karena percaya kepada Yesus. Tapi di saat perjalanan ke Tarsus, Paulus bertemu dengan Yesus. Yesus menjumpai Paulus. Singkat cerita, Paulus pun berubah. Yang tadinya Saulus menjadi Paulus. Nah, di sini Paulus menyurati jemaat-jemaat di Filipi. Suratnya adalah kebenaran yang sejati. Apa sih kebenaran yang sejati? Kita lihat sama-sama dalam bacaan kita saat ini. Kebenaran sejati menurut Paulus itu bukan kebenaran menurut lahiriah. Apa itu kebenaran menurut lahiriah? Paulus sendiri menerangkan dalam ayat ini bahwa dulu dia adalah seorang ahli Farisi. Dia seorang yang sangat-sangat taat kepada hukum Taurat. Dia sangat-sangat taat kepada hukum agama Yahudi pada saat itu, hukum Taurat itu. Dia juga tidak bercacat, dia bersunat. Orang Yahudi mewajibkan anak-anak mereka laki-laki itu harus disunat pada saat itu. Dan Paulus melakukannya pada saat umurnya masih kecil. Menurut peraturan, secara lahiriah, Paulus adalah seorang Farisi yang sempurna. Dia tidak bercela, dia tidak kekurangan suatu apapun karena dia melakukan hal itu dengan taat. Tetapi Paulus mengatakan kebalikannya. Kebenaran yang sejati bukan tentang hal itu. Apakah kebenaran sejati menurut Paulus? Kebenaran sejati menurut Paulus adalah percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mengatakan bahwa semua yang di belakangku adalah sampah. Melakukan segala sesuatu secara lahiriah, melakukan segala sesuatu dengan berpusat pada diri sendiri, melakukan segala sesuatu dengan berpikir, aku harus taat, aku harus ini, untuk aku mendapatkan sesuatu supaya Tuhan sayang sama aku. Itu adalah sampah menurut Paulus. Dia bilang apa? Dia ditangkap oleh Yesus. Dia ditangkap oleh Yesus dan Yesus mengasihi dia. Yesus mengasihi dia. Dia tahu bahwa Yesus mengasihi dia. Dibilang bahwa di ayat ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oke? Kita sama-sama tahu bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan lebih penting lagi, apa yang dia pulihkan dari kematian Yesus adalah hubungan antara kita dan Allah. Inilah dia. Yang terpenting dari sebuah ibadah adalah mengenal Kristus. Di ayat Alkitab lain dibilang bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang hidup dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Oke. Yang terpenting adalah kita mengenal Allah. Kita mengenal Kristus. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat firman Tuhan yang kita renungkan, lewat setiap pujian penyembahan kita, nyanyi lagu rohani, mendengarkan khotbah-khotbah, kita mengenal siapa itu Kristus. Dia adalah segalanya. Gimana kita bisa tahu dia adalah segalanya kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Ingat, bukan tentang melakukan segala sesuatu dengan sempurna, tapi kita tahu bahwa kita mengenal siapa yang telah menebus kita, siapa yang telah Allah utus untuk kita.
yaitu Yesus Kristus. Itulah kebenaran yang sejati. Di dalam pengenalan Kristus, kita akan mendapatkan segala sesuatunya. Yang terutama adalah yang Paulus bilang adalah dia mengejar apa yang di depan dia, yaitu visi dari Tuhan, masa depan dari Tuhan. Di dalam Kristus kita punya masa depan yang cerah. Di dalam Kristus kita punya masa depan yang penuh pengharapan. Kenalilah siapa penebusmu, kenalilah siapa Tuhanmu, kenalilah siapa yang telah membayar hidupmu, yang telah mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Itulah kebenaran yang sejati, teman-teman. Kebenaran yang sejati bukan tentang apa yang kamu perbuat, tapi tentang engkau percaya pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau tahu bahwa pengenalan yang benar akan Kristus, itulah yang terutama. Hubungan. Di Yohanes 15 dibilang, Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Sebuah carang tidak akan pernah bisa hidup kalau dia lepas dari pokoknya. Oke? Kita sebagai orang Kristen, kita harus mengenal terus siapa itu Yesus. Supaya di dalam setiap hidup kita dimampukan oleh Tuhan. Kita dimampukan, setiap kita menghadapi masalah, kita tahu bahwa kebenaran sejatinya bukan tentang apa yang kita perbuat, tetapi tentang apa yang telah Tuhan Yesus curahkan di kayu salib. Itulah kebenaran yang sejati. Mari kita sama-sama belajar untuk setiap hari kita mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat kita lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, lewat perenungan firman kita, lewat pujian dan penyembahan kita setiap hari. Luangkan waktu untuk kita mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan kita. Itulah kebenaran yang sejati. Dari situ kita akan mendapatkan sebuah visi masa depan untuk apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi hidup kita bukan lagi depending pada sesuatu, wah gue harus berbuat ini nih supaya gue mendapatkan ini, gue harus berbuat ini nih supaya gue disayang Tuhan. Enggak, Tuhan sayang sama kamu, Tuhan sayang sama kita. Dan kita tidak melakukan sesuatu supaya Tuhan memberkati atau apa, tapi Tuhan sudah memberkati kita. Dan bagian kita adalah mengenal Dia. Itulah kehendak Allah. Supaya kita mengenal siapa itu Kristus, siapa itu Allah yang hidup. Oke. Jadi bahwa yang terpenting adalah kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itulah kebenaran yang sejati. Itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat. Bahwa kita mengetahui bahwa kebenaran sejati adalah karena Kristus telah mati buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa dikumpulkan dengan dua cara. Yang pertama, persembahan dikumpulkan ke dalam amplop. Setelah kita bertemu di gereja, amplop tersebut bisa dimasukkan kembali ke dalam kantong persembahan. Yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 074 091 6429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan.
Terima kasih atas berkat-Mu yang Kau curahkan pada kami, sehingga kami bisa mengumpulkan kembali persembahan-persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di sana ya Tuhan. Kami mempersembahkan persembahan ini ya Tuhan sebagai bentuk ucapan rasa syukur kami atas nikmat hidup yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa berguna ya Tuhan bagi kerajaan-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, gimana tadi firmannya? Bagus kan yang dibawakan Kak Duta? Oke banget pastinya. Nah, untuk merefleksikan ya, kita mau nyanyi sebuah lagu nih. Lagunya itu judulnya adalah Kaulah Segalanya. Ya, yang tahu ayo kita sama-sama nyanyi, yang nggak tahu harus ikut nyanyi juga. Ayo, sikat Kabimo Karate. Setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku,
kita udah sampai nih di penghujung acara sekolah minggu online-nya. Cepet banget ya, nggak kerasa. Yaudah deh, untuk menutup minggu kita hari ini, ya sekolah minggu online-nya, kita mau dua penutup. Dua penutup kali ini dibawakan oleh Misael. Yuk, dipersilakan Misael. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih juga buat firman-Mu yang telah kami dengar. Ajar kami dapat melakukannya dalam keseharian kami. Bapak, kami juga berdoa untuk negara kami agar wabah virus ini cepat berlalu. Kami bisa beribadah di gereja bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman lainnya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Eits, sebelum kita akhiri ibadah online Hesebot hari ini, aku mau ingetin dulu nih untuk kita semua agar selalu jaga kesehatan dan jangan lupa sama protokol kesehatan, yaitu selalu jaga kebersihan badan, terutama rajin mencuci tangan dan juga selalu pakai masker. Dan jika memang harus keluar rumah, usahakan nggak kontak fisik dulu ya sama orang lain. Pokoknya kalian tetap sehat dan semangat ya. Semangat! God bless you. Bye.